Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja di masa pandemi ini. Meskipun semuanya harus terbatas ya. Lama sekali kita gak jumpa. Ya. Pokoknya rindu banget deh pokoknya. Berharap bisa sekolah lagi. Sedihnya itu gak bisa sekolah karena kita kelas 12. Terus intinya sad banget deh. Pokoknya ya sad banget deh. Pokoknya kelas 12 ke sekolah karena masa-masa SMA ya tak. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi seperti sedia kala. Amin ya Allah, amin. Oke, di sini sekarang kita mau refleksi sekalian memenuhi tugas sekolah. Hari ini kita mau mengunjungi salah satu pesona indah Garut. Nah, di sini kita mau mencari cerita sejarahnya. Ya karena di sini menyimpan sejarah di masa penjajahan, masa Belanda ya, Eropa, masa Eropa. Ya pokoknya tempatnya ini siapa yang nggak tahu sih? Ini lapangan gelap. Sebut ngampar. Menurutmu gimana sih tempat ini? Tempatnya sejuk, ramai. Menurut aku sih ya sejuk, damai gitu ya, ramai. Enggak ramai sih, sejuk pokoknya deh, kayak hatiku. Oh ya, nggak lupa sih kenapa ya kita milih tempat ini buat di travel atau dikunjungin ya karena pertama di sini menyimpan sejarah di masa penjajahan yang masih kurang dikembangkan. Di sini juga kita bisa menambah wawasan, pengetahuan dari yang tidak tahu akan jadi kedua. Ya di masa pandemi ini kan kalian tahu kan kalau COVID-19 itu menyerang dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Nah di sini kita bisa menghirup udara yang segar, bisa dikatakan sebagai salah satu alat untuk menjaga paru-paru kita guys, bener gak? Karena di sini dan aku apalah itu berpendapat Ngamplang itu suatu tempat yang bisa dikatakan sebagai paru Garut. Beneran banyak pohon asli jauh banget. Enggak, selain paru-paru itu bisa menyehatkan mata yang minus lah, sedikit lah gitu. Kalian penasaran gak sih apa sih sejarah yang ada di sini? Nah, sejarah yang ada di sini itu kita membaca suatu artikel bahwa tempat inilah yang menjadikan Garut mendapatkan julukan Swispan Java. Apa sih yang menyebabkan Garut itu disebut Swispan Java? Dan oleh siapa julukan tersebut diberikan? Kalian tahu gak sih Garut itu dulunya adanya Garut dan disebut Garut mula dari penyebutan Garut itu yaitu pembubarannya Kabupaten Limbangan pada tahun 1811 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Herman William Daendels. Dengan alasan dibubarkannya Kabupaten Limbangan itu karena merasatnya produksi kopi dan penolakan Bupati atas penanaman nila kota ini. Gitu guys. Nah, selang 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Februari 1813 mengeluarkan surat keputusan tentang bentukan kembali Kabupaten Limbangan dengan ibu kotanya di Suci. Namun di Suci tidak memenuhi persyaratan kondisi sebagai pusat pemerintahan. Awal mula penamaan Garut diawali dari orang Eropa yang menyebut nama Garut dengan menyebut Gagarut, dan dari situlah diresmikan oleh Raden Arya Adipati Wijaya. Adipati Arya Raden Adipati Arya Raden Adipati Arya Adiwijaya. Lalu mengapa sih Garut itu disebut sebagai Swispan Java, terkenal dengan nama sebutan itu? Nah, kita akan bahas tersebut.
hal tersebut. Sejak lama Garut mencuri perhatian tokoh nenek Belanda. Alasan utama mereka kesini yaitu dengan terpesona akan keindahan alam Garut gitu guys. Karena ya indah Garut ya. Bahkan kota Garut merupakan kota kecil yang sering dikunjungi oleh Pringer Planters yaitu tuan-tuan perkebunan. Pringer Planters tuh. Garut juga dijuluki Paradis Padhead Oosten karena Garut merupakan surga dunia dari timur katanya. Garut memiliki banyak objek wisata alam dan salah satunya adalah Mamplang. Peresmian namanya yaitu Padang Golf Flamboyan Garut. Tempat ini Padang Golf Flamboyan Garut atau Mamplang diresmikan pada tanggal 10 April 1999 oleh Majen TNI Himawan Sutanto, Panglima Siliwangi ke-13. Peletakan batu pertamanya yaitu diletakkan pada tanggal 14 Oktober tahun 1976 oleh Kolonel Infanteri Sudarsono FD, Komandan Korem 062 yaitu Tarumanegara ke-7. Terletak di Kecamatan Cilawu, tepatnya berada di 5 km dari pusat kota Garut. Terus ketinggiannya kurang lebih 700 meter dari permukaan. Inilah warisan Belanda masih banyak ditemukan. Bahkan ada beberapa bangunan yang didirikan oleh Belanda pada saat itu masih dimanfaatkan oleh pribumi. Salah satunya yaitu lapangan golfnya ini yang aktifnya gitu, soalnya hotel sudah reaktif non reaktif menara juga gitu. Tempat ini merupakan padang rumput seluas 27 hektar. Nah, sejak awal mulanya tempat ini hadir pada tahun 1912. Sejarawan asal Garut siapa sih? Warjita menceritakan tempat ini dari ke masa awalnya. Tempat ini diurus oleh Dr. Dennis Gerard Mulder yang asalnya dari Belanda. Nah, kenapa didirikan oleh seorang dokter? Karena dia mengadakan sebuah tempat untuk rekreasi dan pemulihan untuk yang terkena penyakit paru-paru gitu. Karena ya di sini pada tahun 1930 kalah Sanatorium Garut. Nah, seiring berjalannya waktu, tempat tersebut diperalihkan fungsinya menjadi Hotel Meneet Belanda. Pasalnya, kenapa dijadikan hotel para Meneet Belanda? Karena di sini terkenal dengan keindahannya, dan kedua, si dokter Dennis tadi diangkat menjadi dokter pemerintah pusat kota ya di Bandung. Jadi jadikan hotel deh. Komandan Korem 062 Tarumanegara angkatan ke-7 itu mengatakan warga dan pesohor Eropa selalu mengunjungi Mamplang. Dan dia mengatakan bahwa ada seorang artis legendaris komedian. Siapa sih? Charlie Chaplin. Dia pernah kesini untuk melihat keindahan Garut. Bahkan ia mengunjungi kesini berapa kali? 2 kali. Pertama bersama temannya, yaitu pada tahun 1932 bersama Mary Pickford, dan yang kedua pada tahun 1935. Nah, yang kedua ini sangat terkesan karena sama kekasihnya yang bernama Paulette Goddard. Dalam perjalanannya ia menggunakan kereta api. Bahkan ia menggunakan jalur kereta api, kalau nggak salah katanya sih dari Bandung menuju ke Cibatu. Di stasiun Cibatu dia sangat ramah pada pribumi
bahkan dia memberikan cenderamata dan uang kepada pribumi. Bahkan bangsa Eropa pun dan pribumi sangat membicarakan ya karena keramahannya. Guys, dia juga sempat menggendong anak kecil pribuminya sih. Pokoknya mantap. Charlie Chaplin. Tahu kan Chaplin ada kartunya juga loh filmnya. Sumpah. Pemandangan kota Garut dikelilingi gunung-gunung dan sungai membuat si Charlie Chaplin ini teringat akan tempat tinggalnya. Nah, dari Nyamplang kan ada sungai Cimanuk tuh yang membelah gunung-gunung. Katanya sih sungai Aare yang seperti yang ada di Swiss tempat tinggalnya si Chaplin. Nah, gunung-gunung yang ada di Garut itu seperti Gunung Pandayan, Gunung Cikuray, Guntur, terus Karacak yang mengelilingi Garut itu terlihat jelas dari Ngamplang. Sepertinya dilihat dari menara yang ada di Ngamplang. Katanya sih kata si Chaplin tersebut jadi nggak ada bedanya antara Swiss dan Garut kalau dilihat dari Ngamplang. Yang bedanya itu pegunungan di Swiss kan ada saljunya, kalau di Garut tidak ada. Tapi yang sama percisnya itu katanya Gunung Pandayan karena ada kawah terlihat seperti salju. Begitu guys ya. Jadi kita tahu kan mengapa Garut itu disebut sebagai Swiss Panjapa. Nah, Swiss itu kan Swiss negara Eropa ya. Terus Panjapa jadi Swissnya di Jawa gitu. Jadi julukan tersebut diberikan oleh Charlie Chaplin. Selain Charlie Chaplin yang kesini juga sih banyak ya artis yang mendatangi Ngamplang ini. Artis Eropa bayangin guys. Jadi tahun 1942 pas pergerakan kemerdekaan, para pribumi membakar hotel yang ada di Ngamplang. Terus sanitariumnya juga dibakar. Kayaknya sih ya, kan pergerakan kemerdekaan. Hingga kini yang tersisa katanya sih kolam air mancur ya. Jadi kita sekarang mencari air mancur tersebut. Saya nggak tahu sih, nggak tahu persis ya kolam tersebut di mana. Pokoknya ya tuh kan indah sekali, bisa represi bosan akan di rumah aja, bener gak? Kita sekarang mau ngebuktiin bahwa emang dari Ngamplang itu kelihatan banget deh pokoknya kota Garut, meskipun nggak dari menara ya. Pemandangan mantap banget tuh guys, kelihatan kan gunung-gunungnya. Kita nemu pohon unik banget. Kawasan ini sangat terbuka untuk umum. Tempat ini juga gratis, tidak berbayar. Tidak dipungut biaya. Gak tahu sih buat yang bermain golf. Tadi saya sudah wawancara dengan bapak tadi, dan di sini memang ramainya hari-hari weekend khas dengan ini. Bahwa emang hari weekend itu ramainya. Ternyata di sini bukan hanya sekedar buat tempat golf gitu ya. Di sini juga ada yang latihan karate guys. Ini ada guys, 3 boleh ke tengah karena ada yang main. Tuh guys tuh kan banyak yang main. Di belakang kita ini ada menara yaitu. Nah, menara tersebut biasanya dipakai untuk bangsa Eropa zaman dulu buat melihat pesona alam Flamboyan Garut gitu ya. Nah, di belakang kita juga ada bekas hotel zaman dulu nih, Jalan Belanda. Tapi sekarang hotel ini sudah tidak dipakai karena terlihatnya dari bangunannya sudah agak bingung gitu. Sayang sekali sudah tidak dipakai kembali guys. Terlihat kan agak kumuh. Alam.
Kau tahu betapa indahnya alam ini. Kau tahu betapa berharganya alam ini. Dan kau tahu apa yang kau harus lakukan. Ya, cintailah alam ini. Jikalau tidak, sama saja kau tidak mencintai dirimu sendiri. Satu persatu hari telah berlalu. Tetap saja derita ini semakin menggebu. Seolah amukan yang tak bisa dihentikan. Tamu yang tak diharapkan lambatlah hadir. Takdir dan duka yang tak bisa dianulir. Resah, sepi menjadi kata yang sering diucapkan. Berapa banyak mimpi manusia yang harus pudar hari ini. Berapa banyak jiwa yang sedang mencari hidupnya. Ini sudah terlalu banyak. Tolong beri kami ruang. Kami ingin bernapas seperti sedia kala. Dunia benar-benar sedang tak ramah. Banyak angan yang menjadi angin. Banyak duka yang menjadi air mata, serta kepedihan lainnya. Kita tidak pernah tahu kenapa ini terjadi. Seperti layaknya kita tidak mengerti sebenarnya. Ya, sepertinya dunia sedang kita ingin merenung. Maaf, sekiranya banyak perlakuan kita yang salah. Semoga bumi masih mau memaafkan kita. Kita semua rindu bumi yang tersenyum lagi. Lekas pulih ya. Banyak mimpi yang masih harus menjadi nyata.